Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan ataupun menjelaskan ataupun persamaan persepsi ya ataupun pembekalan untuk praktek klinik keperawatan keluarga dan gerontik program studi keperawatan program diploma Universitas Udayana Semarang. Jadi dasar dari pembekalan tersebut adalah dari buku panduan yang mungkin teman-teman semuanya juga bisa langsung nyimak atau sudah bisa sambil baca pada buku panduan yang sudah di-share dari kampus gitu loh. Nah, secara umum dalam praktek klinik perawatan keluarga dan gerontik ini adalah istilahnya sebagai komponen yang vital sebagai pendukung pada proses pembelajaran teori yang sudah didapatkan oleh teman-teman di pembelajaran teori di kampus gitu ya, yang memang nanti pelaksanaannya secara mata kuliah sebenarnya berbeda ya antara keperawatan keluarga dengan keperawatan gerontik, tapi prinsip pelaksanaan prakteknya dijadikan satu dengan dua fase atau stase, yaitu pada fase keluarga dan fase gerontik yang pelaksanaannya nanti akan dilakukan di praktek eh, apa lahan di puskesmas gitu ya. Kemudian dari pelaksanaan tersebut pada capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh mahasiswa, jadi ya ini menguasai konsep asuhan keperawatan klien dalam rentang sehat sakit pada berbagai tingkat usia. Ya. Jadi tingkat usia baik dari balita sampai dengan lansia itu sebenarnya masuk dalam cakupan pembelajaran keperawatan keluarga ya. Kemudian yang kedua mampu memberikan aspek pada individu, keluarga dan kelompok baik sehat, sakit dan gawat daruratan dengan memperhatikan aspek yang berorientasi pada holistik ya. Jadi kelompoknya ini nanti rentangnya tidak secara langsung mengelola, tetapi bisa dipelajari pada waktu bertugas di puskesmas gitu ya. Tetapi kelompok yang secara langsung dikelola itu adalah eh, askep pada keluarga, yaitu askep yang mengelola seluruh anggota keluarga, meskipun nanti pada pelaksanaannya kita improve ya, ataupun kita sesuaikan berdasarkan salah satu dari anggota keluarga atau berdasarkan diagnosa medis seperti yang sudah saya share pada sebelumnya. Kemudian mampu mengelola askep sesuai dengan kewenangan klinis, yaitu pada askep keluarga dan gerontik, mampu melaksanakan promkes atau promosi kesehatan, kemudian menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis data serta metode yang sesuai dan dipilih dari berbagai metode yang sudah maupun belum baku dan dengan menganalisis data. Ini berorientasi pada evidence based practice, kemudian berorientasi pada buku-buku ataupun literasi-literasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah ya. Kemudian menunjuk kinerja dengan metode dan kuantitas yang terukur. Nah, ini tertuang juga nanti di dalam buku panduan terkait dengan target-target ataupun kompetensi yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. Kemudian pemecahan masalah ini bisa terpotret dari cara mahasiswa mengelola askep, baik itu askep keluarga dan askep gerontik. Ya. Kemudian pada tujuan ini melakukan praktek ini diharapkan mahasiswa mampu menerapkan askep lansia dan keluarga dengan menggunakan pendekatan secara komprehensif sesuai dengan masalah yang dialami. Ya. Jadi kalau askep keluarga ya berarti pendekatannya pada askep keluarga seperti yang teman-teman sudah dapatkan di teori gitu ya, di pembelajaran teori dan praktikum yang ada di kampus. Kemudian kalau askep gerontik juga sesuai dengan template pada pembelajaran teori dan praktikum yang ada di kampus dengan ketentuan tambahan-tambahan yang berkaitan misalkan pada pengkajian-pengkajian psikososial pada gerontik itu tinggal ditambahkan atau disesuaikan aja. Kemudian tujuan khususnya ini melakukan pengkajian keluarga dan lansia ya tentu dengan template yang berbeda ya. Kemudian perumusan dan penetapan diagnosa keperawatan keluarga dan lansia dengan mekanisme yang berbeda juga ini, mulai dari perumusan diagnosa keperawatan. Kalau di keluarga ini orientasi pada 5 fungsi perawatan kesehatan,
yaitu mulai dari mengenal masalah sampai dengan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan. Kalau di keperawatan gerontik sesuai dengan ASKEP KMB gitu ya. Kemudian membuat perencanaan keperawatan keluarga sama gerontik ini prinsipnya hampir sama ya. Kemudian pelaksanaan intervensi, kemudian pelaksanaan intervensi dan implementasi ini gabung ya. Kalau di keluarga nanti intervensinya apa, implementasinya apa, evaluasinya apa, gabung jadi satu dalam satu dokumen. Kemudian melakukan evaluasi aspek keluarga dan lansia ya, yang lansia sama prinsip pengelolaannya seperti KMB, yang keluarga apa istilahnya penata laksanaannya digabung ya, dan dokumentasinya juga digabung antara implementasi dan evaluasi, kemudian didokumentasikan sebagai hasil analisis ataupun hasil laporan kasus yang dikelola oleh mahasiswa gitu. Kemudian waktu saya praktek ini pada keperawatan keluarga tanggal 30 Desember sampai dengan 4 Januari, praktek keperawatan gerontik tanggal 6 sampai dengan 11 Januari. Jadi kemarin ada kesalahan dari kami, jadi ada beberapa yang harus disesuaikan berkaitan dengan praktek yang lain, yaitu praktek gagal dan kritis ya. Jadi ada miss pada tanggal, jadi ini sudah kami sesuaikan. Kemudian lahan, waktu pelaksanaan, waktu seperti jam praktek dinas di rumah sakit ya, yaitu dari jam 7 sampai jam 14. Kemudian tempat pelaksanaan praktek ada 5 puskesmas yang digunakan, yaitu Mijen, Karangayu, Purwoyoso, Ngalian, dan Puskesmas Banyaran. Kemudian kegiatan ini diikuti oleh sejumlah 22 mahasiswa dari semester 5 kelas A atau kelas pagi, dan 8 mahasiswa dari semester 5 kelas B atau kelas karyawan ya, yang pembagiannya sudah disesuaikan berdasarkan kelompok baik itu pagi dan karyawan. Metode pembelajaran, orientasi tempat praktek, kemudian diskusi atau pengarahan dari penanggung jawab tempat praktek dan pembimbing klinik. Kemudian setiap pelaksanaan praktek ini dimulai dengan pre-conference untuk mempersiapkan mahasiswa ya. Kemudian pelaksanaan praktek dengan pembimbing akademik dan pembimbing lahan CE. Jadi nanti teman-teman selain bisa konsul dengan pembimbing akademik, juga bisa konsul langsung dengan pembimbing lapangan atau pembimbing praktek atau CE ya. Kemudian ada post conference, ada pelaksanaan akhir ya, kemudian ada tugas yang harus disiapkan, yaitu pada pendokumentasian ASKEP, berarti satu ASKEP keluarga dan satu ASKEP gerontik. Kemudian ada proses bimbingan dan proses responsi, kemudian ada pelaporan yang nanti teman-teman bisa kumpulkan ke pembimbing akademik atau bisa kumpulkan ke atau upload di Siato ya. Nanti akan dibuka oleh masing-masing pembimbing akademik di Siato, baik absensi ataupun menu untuk pengumpulan tugas ya. Kemudian tugas mahasiswa praktek keperawatan keluarga dan gerontik ini yang dilaksanakan selama 2 minggu. Ini mahasiswa mengelola 2 ASKEP ya. 2 ASKEP itu berarti 2 LP dan 2 LK, yaitu 1 LP keluarga dan 1 LK keluarga, 1 LP gerontik dan 1 LK gerontik ya. Kemudian teknik pelaksanaannya yaitu melakukan kunjungan rumah. Ini minimal 5 kali ya. Kalau saya sih sebenarnya ini menjadi standar yang fleksibel sebenarnya. Jadi standar kalau fleksibel itu gimana? Jadi yang penting kita melihat dulu rencana mahasiswa itu mau ngapain. Jadi misalkan selama 6 hari praktek keluarga, misalkan kunjungannya 4 kali pun sebenarnya nggak masalah selama semuanya bisa tercover dengan baik. Misalkan di kunjungan pertama dan kedua melakukan apa istilahnya pengkajian pada ASKEP keluarga ya, pada poin 1 sampai 3 atau pengkajian 1 sampai 3. Nanti kunjungan yang hari kedua seperti yang sudah saya simulasikan di kelas lah ya. Yang kedua kemudian 4 sampai 6, berarti kan kunjungan 1 dan 2 sudah selesai. Nanti kunjungan 3 dan 4 sudah implementasi. Nah, itu sebenarnya 4 kali sudah cukup ya. Nah, ini saya lebih ke fleksibel sebenarnya. Kemudian wajib membuat laporan pendahuluan atau laporan kasus beserta laporan kunjungan keluarga dan dokumentasinya. Jadi nanti didokumentasikan, kemudian bisa di-upload ataupun dilampirkan pada
askepnya ya. Kemudian dalam penyusunan askep nanti wajib didokumentasikan. Jadi kemudian juga melakukan responsi dengan pembimbing akademik minimal 2 kali dalam setiap askep kelolaan ya. Jadi keluarga 2 kali, kemudian gerontik juga 2 kali gitu ya. Nah, ini ada persentase pada evaluasi hasil belajar. Ini pada pencapaian target keterampilannya ini ada 15%, kemudian laporan pada pendahuluan dan askep ada 30%, kemudian penkes 15%, kemudian penilaian performa 10%, kemudian video tindakan prosedur. Nah, ini juga fleksibel ya, ini juga fleksibel, bisa video call via WA ataupun bisa membuat video atau bahkan ketika dosen pembimbing yang supervisi bisa langsung mendampingi ya nggak ada masalah gitu ya. Bisa sekaligus 1 hari misalkan selesai pada tindakan prosedur yang mau dilakukan ke pasien yang memang kalau keperawatan keluarga dan gerontik ini sebagian besar adalah apa istilahnya edukasi ya, promosi kesehatan, jadi sebagian besar adalah penyuluhan. Kemudian persentase responsi ini 10%. Tugas-tugas pada pembimbing klinik, supervisi, kemudian penilaian, kemudian penyerahan penilaian. Jadi potret mahasiswa selama praktek di puskesmas tersebut akan terlapor kepada pembimbing akademik ya dari CA yang bersangkutan. Jadi pesan kami adalah selalu komunikasi ya, selalu komunikasi dengan CA. Jadi kalau misalkan teman-teman mau kunjungan ya tetap harus komunikasi, tetap ke puskesmas dulu sehingga apa yang menjadi apa kegiatan dalam 1 hari tersebut semuanya diketahui oleh CA sehingga harapannya ada komunikasi yang terjalin dengan baik ya. Kemudian pembimbingnya ini ada Bu Emilia, kemudian Bu Mariati, kemudian Bu Menik dan saya ya. Kemudian berikut sekaligus lampiran beberapa target keterampilan ini. Yang pertama melihat komunikasi efektif, kemudian melihat pemeriksaan fisik, kemudian dosen maksudnya ya, dosen melihat apakah mahasiswa sudah melakukan ini, komunikasi efektif, pemeriksaan fisik, edukasi kesehatan, terapi modalitas, terapi aktivitas. Nah, ini terapi modalitas dan aktivitas ini nanti kalau memang di puskesmas itu tidak ada yang sasarannya lansia gitu ya, atau sasarannya keluarga ya, nanti dimintai keterangan dari CE-nya sebagai catatan sehingga tidak mengurangi nilai gitu. Kemudian pengkajian MMSE, SPMSQ, Indekat, Formatif, Kompasif, terapi spiritual pada kelompok lansia ya ini ya. Jadi nanti kalau misalkan tidak ada ya diberi catatan ya, saya minta catatan bahwa ini tidak ada gitu. Nah, selain itu saya rasa pada capaian pembelajaran untuk target ini saya rasa semuanya sudah bisa tercover melalui asuhan keperawatan yang dikelola ya dari naskah tersebut. Kemudian di sini juga ada sistematika penulisan, kemudian ada format askepnya ya. Ada format askep, nanti teman-teman bisa copy sebagai lampiran, nanti tinggal checklist untuk pengisiannya, termasuk pada beberapa template pada pengkajian psikogeriatri, nanti tinggal dilampirkan saja ya. Dan ini wajib ya, wajib dilakukan. Kemudian selanjutnya pada ketentuan pada sistematika penyusunan analisa prosedur ini juga ada, penilaian performanya juga ada, kemudian sistematika aspek keluarga ya, sampai laporan aktivitas harian ini juga ada ya. Nanti saya usahakan teman-teman mengisi pada laporan aktivitas harian, ada kapan pelaksanaannya, kegiatannya apa, minta tanda tangan dari PA ya, ataupun dari CE juga boleh. Kemudian selanjutnya adalah lampiran pada template penyusunan asuhan keperawatan keluarga. Nah, ini laporan pendahuluan ini jadi nanti laporannya adalah diagnosa medis ya. Jadi kita improve menjadi diagnosa medis, bukan tahapan tumbuh kembang keluarga, sehingga harapannya praktek 1 minggu itu teman-teman bisa fokus mengelola keluarga, tetapi fokus sasarannya adalah pada salah satu anggota keluarga. Jadi misalkan judulnya berarti tidak sesuai judul yang
kemarin juga pernah saya share. Kalau yang saya share itu kan judulnya pada tahapan tumbuh kembang keluarga ya. Saya juga sudah pernah menjelaskan kalau sasarannya diagnosa medis berarti merujuk pada keluarga tuan A ya, misalkan ini ya, merujuk pada keluarga tuan A yang dikelola adalah Nyonya W selaku istri dari tuan A dengan DM ya, berarti khususnya pada Nyonya W dengan DM, diagnosa medisnya DM ya. Jadi nanti laporan pendahuluannya adalah diagnosa medis, bukan tahapan tumbuh kembang keluarga. Kemudian template-nya ini sesuai dengan 6 model pengkajian neurotreatment yang sudah pernah kita diskusikan di kampus gitu ya. Ada demografis atau data umum, kemudian ada riwayat perkembangan, kemudian keadaan lingkungan, struktur keluarga, fungsi keluarga, sampai dengan stres dan coping keluarga. Nah, ini silakan kalau teman-teman mengalami kesulitan, apa yang dikaji pada stres dan coping, pada kemampuan keluarga berespon terhadap stresor misalkan. Silakan dibuka PPT yang sudah saya share karena di situ ada ketentuan-ketentuannya ya. Termasuk ketika nanti teman-teman mengkaji riwayat tahapan perkembangan keluarga. Di sini dalam poin 14 pada riwayat tahapan perkembangan keluarga ini ada tahapan perkembangan keluarga yang belum terpenuhi. Nah, ini kalau untuk mengkaji itu kan teman-teman harus tahu dulu tentang tahapan perkembangan keluarga yang sudah terpenuhi. Nah, kalau pengen tahu ataupun tidak hafal ya tahapan perkembangan keluarga yang sudah terpenuhi ya atau yang harus dipenuhi ya lihatnya pada materi yang sudah di-share, baik yang sudah saya share ataupun yang sudah Pak Chandra share pada pertemuan di kampus. Jadi tinggal dicocokkan atau disesuaikan saja ya. Kemudian di sini juga ada template pada penentuan scoring prioritas masalah setelah teman-teman menentukan analisis datanya ya. Oh ya, yang terlewat ini ada pemeriksaan head to toe ya. Pemeriksaan head to toe berarti nanti pada sasaran salah satu anggota keluarga yang sudah ditentukan. Tadi saya simulasikan contohnya adalah Nyonya W ya, selaku istri yang itu menjadi eh, sasaran ya. Berarti yang dilakukan pemeriksaan itu hanya pada Nyonya W saja ya. Kemudian ada template scoring prioritas masalah, kemudian ada template rencana ataupun ECP-nya, kemudian implementasi dan evaluasi yang digabung menjadi satu. Ini ada data-data nama mahasiswa beserta pembimbingnya. Ini kelihatannya ada update ya. Nanti kalau yang masalah data nama mahasiswa ini nanti silakan teman-teman tinggal menyesuaikan update pembagian dari prodi karena ini juga ada perubahan yang awalnya dari pelaksanaannya seharusnya tanggal 9 berubah jadi tanggal 30 karena berbarengan dengan praktek yang lain. Nah, itu mungkin dari saya terkait dengan pembekalan pada praktek klinik keperawatan keluarga dan gerontik yang fokus penata laksanaannya dilakukan di puskesmas yang nanti tentu puskesmas punya kontribusi besar untuk menentukan bagaimana cara mahasiswa mengelola dan mendapatkan pasien baik itu pada aspek keluarga ataupun pada aspek gerontik gitu nih. Ya, mungkin itu dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dikonfirmasi bisa via Japri ke saya langsung ya, ataupun nanti teman-teman bisa membuat ya grup untuk berkoordinasi lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan praktek keluarga dan gerontik. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.